Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Wibowo Susilo Putratio dengan NIM 073002200040. Di sini saya akan membuat video ujian tengah semester mata kuliah peralatan tambang. Sebelum kita menentukan peralatan tambang yang akan digunakan, kita harus mengetahui parameter dasar. Pada parameter dasar pemilihan peralatan tambang terdapat beberapa poin, diantaranya yang pertama karakteristik lokasi, karakteristik deposit, parameter tambang, sistem dan metode penambangan, satuan operasi penambangan, dan pemilihan peralatan. Poin pertama, karakteristik lokasi. Kita harus mengetahui iklim sebuah daerah yang akan kita tambang, karena itu sangat mempengaruhi proses penambangan kita. Yang kedua, topografi wilayah. Topografi wilayah juga sangat penting agar kita bisa mengetahui apakah wilayah tersebut memungkinkan untuk kita lakukan penambangan atau memang sulit untuk dilakukan penambangan. Lalu yang ketiga, keadaan infrastruktur. Keadaan infrastruktur juga sangat penting karena mempermudah kita menuju akses ke proses pertambangan atau ke kegiatan penambangan itu sendiri. Yang keempat, ada SDM, sumber daya manusia. Apakah di daerah tersebut sumber daya manusianya memadai dan mempermudah kita agar bisa memberdayakan sumber daya manusia di sekitar tersebut untuk mengikuti atau ikut serta dalam proses pertambangan. Lalu yang kelima, ada kadar bahan galian. Kita harus mengetahui kadar bahan galian yang akan kita tambang itu termasuk ke dalam golongan A, golongan B, atau golongan C. Lalu poin berikutnya ada karakteristik deposit. Yang pertama itu ada overburden atau lapisan penutup. Yang kedua ada batu bara atau biji. Yang ketiga lapisan tipis atau castings. Yang keempat ada hidrologi. Yang kelima ada properties material. Poin berikutnya ada parameter tambang. Yang pertama, batas lahan. Kita harus membatasi batas lahan di mana kita akan melakukan proses penambangan. Yang kedua, tingkat produksi. Kita juga jelas harus menentukan apakah tingkat produksi kita adalah tingkat produksi yang besar atau tingkat produksi yang kecil, atau biasa kita sebut mikro atau makro. Lalu yang ketiga ada kualitas produksi, di mana kita harus menentukan kualitas produksi kita seperti yang tadi saya sebut, apakah kita akan memproduksi kualitas golongan A, golongan B, atau golongan C. Yang keempat, umur tambang. Kita harus menentukan berapa lama umur pertambangan yang akan kita gunakan. Yang kelima, reklamasi. Kita harus merencanakan reklamasi dari mulai awal sebelum penambangan dimulai sampai akhir pertambangan. Yang keenam, target pengembalian modal. Target pengembalian modal juga sangat penting direncanakan dari awal. Yang ketujuh, ketersediaan dana operasi. Ini adalah bagian sangat penting karena kita bisa memprediksi apakah ketersediaan dana kita memadai atau tidak. Lalu poin berikutnya, metode penambangan. Metode penambangan yang umum terdapat dua metode. Yang pertama ada open pit di lahan terbuka. Jelas seperti namanya, di lahan terbuka, maka penambangan ini dilakukan di dataran atau di dasar tanah yang dimana penambangan tersebut terbuka luas. Lalu yang kedua ada underground. Jelas di namanya disebut underground atau di dalam tanah, berarti penambangan tersebut dilakukan di dalam tanah. Lalu ada satuan operasi. Satuan operasi penambangan merupakan tahap dasar yang digunakan untuk menghasilkan mineral atau batu bara bersama dengan keterlibatan tahap pendukung. Umumnya satuan operasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, operasi produksi merupakan tahap-tahap yang memiliki kontribusi langsung terhadap ekstraksi mineral atau batu bara berupa siklus produksi. Lalu yang kedua adalah operasi pendukung, merupakan tahap yang mendukung berjalannya siklus produksi. Siklus produksi ini sendiri menggunakan satuan operasi yang dapat dikelompokkan menjadi dua fungsi, yaitu pemecahan batuan dan penanganan material. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor tersebut, kita bisa memilih peralatan. Alat berat tambang terbuka biasanya menggunakan alat seperti dozer, excavator, shovel, loader, grader, dump truck, dragline, atau auger.
Lalu pemilihan peralatan yang biasanya digunakan dalam alat berat tambang bawah tanah diantaranya ada jumbo drill, ugi truck, long wheel, dan load hold'em. Nah, poin berikutnya adalah sistem penambangan dasar. Penambangan atau peledakan biasanya dilakukan dalam pertambangan. Yang kedua, penggaruan atau ekskavator. Yang ketiga, pengeboran dan peledakan. Yang keempat, ada pengeboran tuh. Scraper biasanya digunakan dalam proyek konstruksi besar atau dalam industri pertambangan. Tipe-tipe scraper. Terdapat beberapa tipe scraper yang berbeda tergantung pada desain dan kegunaannya. Berikut adalah beberapa tipe umum scraper. Yang pertama ada elevating scraper. Scraper jenis ini memiliki conveyor belt atau sistem angkut material yang dapat mengangkat dan memuat material ke dalam bak scraper. Mereka biasanya digunakan untuk mengangkut material dari lubang atau area penggalian ke tempat pembuangan atau pengeluaran. Lalu yang kedua ada open bowl scraper. Tipe ini adalah scraper sederhana dengan bak terbuka di bagian belakang. Mereka digunakan untuk mengumpulkan dan membawa material seperti tanah atau kerikil dalam jarak yang lebih pendek. Lalu yang ketiga ada twin power scraper. Scraper ini memiliki dua traktor yang menarik bak scraper, memberikan daya dorong tambahan. Mereka biasanya digunakan untuk proyek-proyek besar di mana jarak tempuh yang signifikan diperlukan. Lalu yang selanjutnya ada tow scraper. Scraper ini ditarik oleh traktor atau kendaraan lain dan dapat digunakan untuk proyek-proyek kecil hingga menengah. Teknik pemuatan scraper. Proses pemuatan scraper melibatkan beberapa langkah, tergantung pada jenis scraper yang digunakan dan sifat material yang akan diangkut. Beberapa langkah umum dalam teknik pemuatan scraper meliputi yang pertama, persiapan area kerja. Area di sekitar material yang akan diangkut harus dipersiapkan dengan rata dan bersih dari hambatan atau penghalang. Lalu yang kedua, penyesuaian bak scraper. Jika scraper memiliki bak yang dapat diatur, maka bak harus disesuaikan dengan kedalaman atau volume material yang akan diambil. Yang ketiga, ada maneuvering scraper. Operator harus mengarahkan scraper ke area material dan memastikan posisi yang tepat untuk memuat material. Lalu, memuat scraper. Pada scraper dengan conveyor atau sistem angkut, material akan diangkut dan dimuat ke dalam bak scraper. Pada scraper terbuka, operator akan menggunakan pisau penggali untuk mengumpulkan material ke dalam bak. Lanjut ke penggunaan scraper. Penggunaan scraper umumnya terkait dengan proyek-proyek konstruksi besar dan industri pertambangan. Berikut adalah beberapa penggunaan umum scraper. Yang pertama, pembangunan jalan. Yang kedua, pertanian. Yang keempat, pembangunan bendungan. Yang kelima, pekerjaan pertambangan. Di industri pertambangan, scraper digunakan untuk menggali dan memuat material seperti batu bara, pasir, atau kerikil. Lalu ada proyek reklamasi lahan basah. Scraper dapat digunakan untuk memindahkan tanah dari satu lokasi ke lokasi lain dalam proyek reklamasi lahan basah atau proyek lingkungan lainnya. Penting untuk dicatat bahwa dalam penggunaan scraper, operator harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengoperasikan alat ini dengan aman dan efisien. Lalu selanjutnya ada dozer. Siklus operasi dozer sendiri yang pertama adalah persiapan dan posisi awal. Dozer pertama-tama harus diposisikan di area kerja dengan aman dan sesuai dengan tugas yang diberikan. Penyusunan area. Yang kedua itu penyusunan area. Dozer digunakan untuk meratakan, menggali atau memindahkan material seperti tanah, batu atau kerikil. Blade atau pisau dalam dozer menekan atau mendorong material untuk membentuk kontur yang diinginkan. Lalu berikutnya ada transportasi mineral. Dozer dapat digunakan untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat lainnya dalam jarak yang lebih pendek.
Lalu selanjutnya ada pembersihan area. Dozer dapat digunakan untuk membersihkan area dari material yang tidak diinginkan atau penghalang. Lalu ada finishing. Dozer dapat digunakan untuk merapikan dan meratakan permukaan area kerja sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya ada komponen dozer. Dozer memiliki beberapa komponen, diantaranya yang pertama blade atau pisau. Bagian utama dozer yang digunakan untuk mendorong atau menarik material. Ada beberapa tipe blade termasuk blade lurus dan blade U. Yang kedua ada traktor frame atau rangka traktor. Rangka utama dari dozer yang menahan semua komponen utama. Lalu selanjutnya ada track geligi. Dozer biasanya memiliki geligi crawler track untuk memberikan traksi yang baik pada berbagai jenis medan. Ini sangat penting digunakan di pertambangan karena kita tahu medannya sangat terjal dan sulit dilalui oleh mobil-mobil biasa. Maka di sini dozer menggunakan track geligi. Lalu yang selanjutnya ada cab atau cabin, tempat duduk dan kendali operator, dilengkapi dengan kaca depan dan instrumen kendali, di mana operator bisa mengendalikan alat berat tersebut dengan nyaman tentunya di dalam cab atau cabin. Lalu engine atau mesin, motor pembakaran internal yang memberikan daya untuk menggerakkan dozer. Lalu ada hydraulic system. Hydraulic system digunakan untuk mengontrol gerakan blade dan fungsi lain dari dozer. Selanjutnya ada transmission atau transmisi, mengubah daya dari mesin ke roda rantai atau roda bergerak. Lalu ada ripper atau pengorek. Beberapa dozer dilengkapi dengan alat pengorek di bagian belakang yang digunakan untuk menggali atau memecah tanah yang keras. Selanjutnya ada front end loader. Siklus operasinya, yang pertama adalah persiapan dan posisi awal. Loader harus diposisikan dengan aman di dekat area kerja. Lalu penggalian material, bucket atau ember loader digunakan untuk menggali material seperti tanah, kerikil atau pasir dari sumbernya. Lalu ada pemuatan material yang digali dimuat ke dalam bucket dan kemudian diangkat. Ada transportasi mineral. Loader dapat bergerak untuk membawa material dari satu tempat ke tempat lain. Lalu ada pengosong material dimuat dalam truk atau tempat penyimpanan lainnya. Ada komponen front end loader. Yang pertama, bak atau ember, komponen utama yang digunakan untuk menggali dan mengangkat material. Yang kedua ada boom atau tiang pembawa struktur yang mendukung bucket dan memungkinkan gerakan angkat dan turun, itu disebut boom. Lalu ada arm, lengan bagian yang menghubungkan bucket ke boom dan memungkinkan gerakan ke atas dan ke bawah. Lalu ada hydraulic system atau sistem hidrolik, digunakan untuk menggerakkan berbagai komponen seperti bucket, boom, dan arm. Lalu ada cab atau cabin, tempat duduk operator dilengkapi dengan kendali dan instrumen yang diperlukan. Ada engine atau mesin, motor pembakaran internal yang memberikan daya untuk menggerakkan loader. Lalu ada transmission atau transmisi, mengubah daya dari mesin ke roda atau rantai yang digunakan untuk menggerakkan loader. Lalu ada tire atau ban. Beberapa loader menggunakan roda untuk mobilitas, beberapa dengan dozer yang menggunakan geligi. Penting untuk diingat kembali bahwa baik dozer maupun front end loader adalah peralatan berat yang memerlukan operator yang terlatih dan berpengalaman untuk mengoperasikannya dengan aman dan efisien. Selanjutnya ada dump truck. Siklus operasinya, yang pertama pemuatan material. Dump truck pertama-tama akan diposisikan di dekat area di mana material akan dimuat, seperti di depan ekskavator atau loader. Material yang akan dimuat ke dalam bak dump truck menggunakan ekskavator atau loader pengangkutan material. Pengangkutan material dump truck akan bergerak dari area pemuatan ke tempat tujuan, seperti area pengeluaran atau tempat penimbunan. Lalu ada pengosongan material. Ketika dump truck tiba di lokasi tujuan,
bak akan diangkat, terkadang disebut dikipas untuk membongkar material ke tempat yang ditentukan, lalu kembali ke area pemuatan. Setelah mengosongkan material, dump truck kembali ke area pemuatan untuk mengisi kembali dengan material baru. Kita masuk ke sistem penggerak dump truck. Mesin utama atau engine dump truck dilengkapi dengan mesin pembakaran dalam yang menghasilkan daya untuk menggerakkan truk. Lalu ada transmisi atau transmission. Transmisi mengatur distribusi daya dari mesin ke roda kendaraan, memungkinkan perpindahan gigi yang sesuai dengan kecepatan dan beban. Lalu ada roda atau ban. Dump truck biasanya dilengkapi dengan ban khusus yang dirancang untuk menahan beban berat dan bekerja di lingkungan tambang. Selanjutnya ada bak, komponen utama yang digunakan untuk membawa dan mengangkut material, bisa berubah bak terbuka atau bak tertutup tergantung pada kebutuhan. Selanjutnya ada hydraulic. Hydraulic system digunakan untuk mengoperasikan mekanisme angkat atau kipas yang tadi kita sebut pada bak dump truck untuk membuang material atau menempatkan material di tempat yang sudah ditentukan. Ekskavator. Siklus operasinya, pertama persiapan dan posisi awal. Ekskavator pertama-tama harus diposisikan di dekat area di mana pekerjaan akan dilakukan. Penggalian material. Bucket atau ember ekskavator digunakan untuk menggali material seperti tanah, batu atau kerikil dan sumbernya. Lalu ada pemuatan material. Material yang digali dimuat ke dalam bucket dan kemudian diangkat. Yang ketiga, pengangkutan material. Beberapa ekskavator dilengkapi dengan truk pengangkut sendiri, memungkinkan untuk memindahkan material ke tempat tujuan. Lalu ada pelepasan material. Ini opsional. Material dapat diletakkan di tempat tujuan atau di tempat penyimpanan tergantung pada kebutuhan proyek. Lalu ada sistem penggerak. Sistem penggerak hidrolik ekskavator. Yang pertama ada mesin utama atau engine ekskavator. Ini dilengkapi dengan mesin pembakaran dalam yang menghasilkan daya untuk menggerakkan seluruh mesin. Yang kedua ada hydraulic system. Ini menggerakkan semua fungsi utama ekskavator termasuk gerakan bucket, boom, dan arm. Lalu ada bucket atau ember, komponen utama yang digunakan untuk menggali dan mengangkat atau memindahkan material, itu disebut bucket. Boom adalah tiang pembawa atau struktur yang mendukung bucket dan memungkinkan gerakan angkat dan turun. Lalu ada arm atau lengan, bagian yang menghubungkan bucket ke boom dan memungkinkan gerakan ke atas dan ke bawah. Lalu ada cab atau kabin, tempat duduk operator, dilengkapi dengan kendali dan instrumen yang diperlukan. Undercrate atau rangka bawah, struktur yang mendukung seluruh mesin dan memungkinkan gerakan dan mobilitas ekskavator. Penting untuk diingatkan bahwa baik dump truck maupun hydraulic excavator adalah peralatan berat yang memerlukan operator terlatih dan berpengalaman untuk mengoperasikannya dengan baik dan efisien. Sekian video ujian tengah semester saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.